marketing dari Pusat Bisnis Syariah, mewakili CEO saya yang sedang di luar kota untuk menjelaskan apa sih Pusat Bisnis Syariah ini. Pusat Bisnis Syariah ini bergerak dalam bidang webstore ya, yang visi misinya itu menjadi webstore nomor 1 di Indonesia yang mampu memasarkan produk atau jasa dari dalam negeri di dunia digital dengan berdasarkan asas Islami yang halal, akal syariah dan amanah. Kita itu ambilnya produk-produk UKM Indonesia, hanya produk Indonesia, kita tidak terima dari produk dari luar negeri, hanya khusus produk Indonesia yang halal. Kita ambil produknya dari situ. Untuk jalur pemasarannya, kita Pusat Bisnis Syariah sedang ini mempunyai website, bisa diakses di www.pusatbisnissyariah.com. Di situ kita ada produk-produk yang sudah diupload dari UMKM. Sementara ini masih bidang cakupannya masih di Tulungagung. Insya Allah kedepannya kita bisa di Kediri, Blitar, dan Jawa Timur. Untuk rencana kedepannya, kita juga sudah mempunyai suatu rancangan yang kita namai bisnis plan 1 tahunan ke depan Pusat Bisnis Syariah. Dari situ kita mengetahui market kondisi dari Indonesia itu bagaimana, market kondisinya, terus perilaku konsumennya bagaimana, terus fokus dari Pusat Bisnis Syariah itu kita sudah merencanakan untuk 1 tahun ke depan. Kita market yang saat ini, perilaku pasar yang saat ini itu adalah suka belanja online dan mencari barang yang halal dengan transaksi yang terpercaya. Perilaku pasar saat ini seperti itu, dan PBS Pusat Bisnis Syariah itu mentarget menguasai pasar konsumen muslim di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu adalah warga muslim terbesar di dunia dengan 89% populasi di Indonesia. Alhamdulillah kita punya produk umat Islam yang terbesar di dunia itu di Indonesia, makanya kita target ke situ. Untuk kompetitor sendiri, kita pusat bisnisnya mempunyai 2 kompetitor, yaitu ada Pro UKM Muslim yang sudah start dulu daripada PBS, dan Numat NU Mat ya. Dan untuk proses penyaluran value manfaat dari kita itu dari produsen masuk ke kita proses, kita foto produknya, kita buat artikelnya, kita review produknya. Setelah kita review produk, kita sudah buatkan artikelnya, itu baru kita upload di web. Jadi tidak hanya foto langsung pasang di web terus harganya segini, itu enggak. Kita reviewkan produknya. Oh, produk itu ini, halalnya itu di sini, terus bahannya apa, kelebihannya dari bahan yang lain itu seperti apa, kita buatkan artikelnya dan kita posting ke web. Disitulah perbedaan kami daripada kompetitor kami yang hanya memasang gambar dan harga saja, seperti itu Pak. Jadi konsumen tuh hanya mengetahui, oh ini barang A dengan harga sekian, barang B dengan harga sekian. Kalau kita enggak, kita barang A, kelebihannya barang A itu seperti ini, manfaatnya barang A itu seperti ini, dan harganya itu segini, dan produksinya itu adalah di daerah sini. Jadi kita terbuka, kita juga menjualkan, juga kita mengangkat branding dari si punya UKM seperti itu. Terus untuk kerjasamanya dari produsen ke PBS itu, kita hanya minta, kita akad ke produsennya itu sebesar 10% untuk operasional. Jadi kalau seperti di Pro UKM atau kompetitor seperti Bukalapak, Tokopedia itu ada selisih di transfernya. Jadi umpamanya harganya itu 2.000 transfer, itu pas transfer itu harganya berubah 2.000, ada 3 digit angka yang berubah seperti itu. Jadi kita tidak itu harga 2.000, transfernya 2.000, cuma kita total omset dari produsen berapa, kita ambil 10% dari itu, seperti itu. Jadi kerjanya PBS saat ini sedang fokus ke pelayanan dari produsen
produknya seperti apa, kita coba naikkan brandingnya seperti itu. Tim Kita tim saat ini 7 orang dan sedang melakukan pencarian anggota baru ya. Kita buka sesi magang di Pusat Bisnis Syariah ini. Semoga terutama dari teman-teman mahasiswa IAIN Tulungagung yang ingin bergabung pada Pusat Bisnis Syariah, monggo kita buka penerimaan kurikulum vitae atau riwayat hidup itu sampai tanggal 4 ini Pak. Di tanggal 5-nya itu kita ada prosesi wawancara. Untuk setelah wawancara lolos kita ke magang. Jadi di magang itu kita ajari seperti yang ada di flyer yang dibagikan teman-teman kemarin. Oke. Cara membangun tim selama ini? Kita membangun tim itu dari awalnya di kelas ya. Kita berencana buat bisnis kelas yang dulunya 20 anak. Ya. Setelah 20 anak menyusun jadi 14 anak. Setelah 14 anak itu kita komitmen, kita bangun kontrak, kita ada hitam di atas putih, kita akadnya itu sirkah sebesar 50.000 per anak, kita bayarkan sebulan sekali. Terus kan di situ ada sistemnya yang namanya check in dan check out. Kebanyakan anak-anak itu dari 14 anak menuju ke 7 anak itu keluarnya di check in dan check out, karena sistem ini sangat disiplin. Dari mulai jam 7 check in itu harus check in. Di check in itu kita harus merencanakan kegiatan sehari ini apa aja, dan di situ di dalam kegiatan itu harus ada kegiatan di PBS, walaupun bisa disambi di kegiatan di kampus ataupun di luar kampus seperti itu. Untuk check outnya kita pukul 23 malam, jam 11 malam. Di situ kita harus mencentang kegiatan apa saja yang sudah direncanakan, yang di check-in tadi kan. Di check-in tadi kita rencana seharian itu ini A, B, C, D dan sebagainya. Di check out kita centangi yang sudah dilakukan itu apa, yang belum mana. Itu di sistem itu jadi tertarget mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum. Jadi pas evaluasi 2 minggu sekali kita kumpul di sini untuk evaluasi tugas mana yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, kita evaluasi bareng-bareng seperti itu Pak. Dan banyak kan kekurangan dari kita itu membiasakan ini Pak, kedisiplinan yang dari jam 7 maksimal itu jam 7 check in. Setelah jam 7 itu tidak boleh check in. Kalau check innya di luar jam 7 itu kita anggap SP1. Dan pokoknya kalau tidak check in dan check out kena SP1, SP2, dan kalau sudah SP2 kena SP3. Jadi SP3 itu sudah keluar. Jadi kebanyakan keluarnya itu karena kurang disiplin. Karena melatih disiplin juga lumayan sulit seperti itu Pak. Selama ini untuk mendekat ke UMKM ini itu strateginya seperti apa? Karena kan waktunya kan untuk kuliah sebagian. Ya, iya Pak. Kita itu kerja dari jam 7 sampai jam 23 malam. Dari pagi itu jam 7 sampai normalnya kan setengah 3 di kampus. Di luar itu kita kerja. Jadi ada yang bagian itu kita dibagi di divisi marketing, divisi sales, dan divisi operasional. Untuk ke produsen dan menghubungkan antara pusat bisnis syariah dengan produsen yang ada di Indonesia itu tugasnya dari divisi operasional. Jadi kru dari operasional itu saat ini masih datang ke produsen yang masih sekitar Tulungagung, kita datangi, kita jelaskan PBS itu seperti ini, tujuannya PBS itu seperti ini, dan prospeknya ke depan PBS itu seperti ini. Kita kasih data-datanya ke produsen sehingga produsen tertarik, kita ambil produknya seperti itu Pak. Jadi kita datang ke produsen Mas Ian. Iya, karena kan membangun akad ya. Iya, kita bangun akadnya yang penting Pak. Jadi kerjasamanya itu harus jelas di awal seperti itu. Oke, sudah.